Halo semuanya. Selamat datang di channel kami. Di sini, kami akan berbagi cerita-cerita menarik yang pastinya seru dan menghibur. Jadi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan update terbaru dari kami. Yuk, langsung aja kita mulai. Cerita ini pernah diceritakan oleh seseorang yang menurut saya sangat istimewa. Saya sudah mengenal dia lama sekali, meskipun kami tidak pernah satu sekolah, satu kampus, atau satu pekerjaan. Namun, saya sudah menganggap dia seperti abang kandung sejak lama. Saya pernah ke kota pahlawan ini untuk mencari pekerjaan serabutan, dan hari ini saya kembali lagi ke kota ini untuk bertemu seseorang. Seseorang yang selalu membuat saya rindu dengan wejangan-wejangannya. Namanya adalah Mas Damar. Berbicara tentang Mas Damar, saya jadi teringat sebuah cerita yang pernah dia ceritakan. Cerita ini menarik bagi saya, meskipun sangat menyeramkan. Cerita ini selalu saya ingat, yaitu cerita tentang Desa Gondomait. Deso Edan, desa gila, kata Mas Damar. Matanya masih menatap ke sana kemari seolah peristiwa itu membekas di ingatannya. Edan yoh opo, gila bagaimana? Gue bertanya, penasaran. Yo opo ga Edan? Bendi no onok aising mati. Nek gak mati, jarene tondo balak. Bagaimana gak gila? Setiap hari selalu saja ada orang yang mati. Kalau tidak ada yang mati, katanya justru mengundang musibah. Percakapan kami sahut-menyahut membuat gue semakin penasaran, sampai pandangan gue teralihkan ketika motor Honda RC hitam baru saja berhenti. Mas Erik, sosok yang juga gue kenal akrab, datang, duduk dan memesan kopi. Di sini, gue melihat Mas Damar melihat Mas Erik. Rik, iki loh, ceritakno cerita sing awakmu ambek aku zaman kuliah bien, sing nyasar go desa Gondomait. Rik, ini loh, ceritakan cerita kamu dan aku yang zaman masih kuliah. Waktu kita nyasar di sebuah desa bernama Gondomait. Wajah tenang Mas Erik tiba-tiba berubah, mengisyaratkan ketidakkenakan. Dan gue bisa menangkap raut ngeri itu dari alisnya. Jack diiling-iling ae, wes lali ke ae, masih diingat saja, sudah lupakan. Mendengar itu, gue pun langsung memohon. Sejujurnya, gue paling suka mendengar cerita-cerita seperti ini. Toh gue udah gak asing lagi dengan hal-hal seperti ini. Awalnya, Mas Erik tanpa ogah menceritakan, berbekal bujukan bahwa gue yang akan bayar kopi ditambah rokok. Untuk cerita ini, gue pun menyanggupi. Disinilah, gue melihat Mas Erik menunjuk sesuatu. Arah utara dari kota pahlawan ini, gue mengertikan dah. Eroh daerah Tego Kidule Gunung P? Kamu tahu daerah di utara gunung? Gue mengangguk. Yo, go kunu desone. Di sanalah desa ini berada. Dan disinilah cerita ini dimulai. Mas Damar baru saja ditunjuk untuk menjadi ketua Mapala periode tahun 2011-2012 di Universitas TBA, salah satu universitas yang cukup dikenal di kota ini. Menjabat menjadi ketua pada semester 6 bukanlah hal bijak. Terlebih ketika ada agenda bahwa bulan Juli akan ada proyek untuk mendaki puncak Mahameru, di mana 4 universitas bersama mapala mereka akan bergabung. Disinilah, Mas Damar membuat satu acara dadakan untuk mempersiapkan kesanggupan tim mereka pada bulan Juli. Tetapi, tak satu pun anggota sanggup karena bertepatan dengan UTS. Karena minimnya persiapan, Mas Damar pun berinisiatif untuk melanjutkan agendanya. Meski bila harus seorang diri, Mas Erik, ketua Mapala sebelumnya pun akhirnya ikut bergabung. Karena toh ini untuk nama universitas mereka. Dan disinilah mereka dapat satu tempat yang dirasa cocok. Alaste, salah satu tempat untuk melatih stamina karena medannya yang menanjak dan juga tempat terbaik untuk mendapat momen di mana suhu tempat ini nyaris seperti suhu di puncak Mahameru. Sebelum Mas Damar dan Mas Erik tahu apa yang sudah menunggu mereka di sana. Persiapan sudah dilakukan 1 minggu sebelumnya,
Mulai dari izin untuk mendaki sekaligus menyisir tempat yang akan dijadikan tujuan pendakian ini, meski jalur yang akan dituju Mas Damar dan Erik bukan jalur pendakian pada umumnya. Namun, Mas Damar meyakinkan Mas Erik, perjalanan 6 jam terasa singkat, terlebih di hari yang semakin petang. Mas Damar masih memeriksa semuanya. Kompas yang selalu dibangga-banggakan pun tak luput dari genggaman. Mobil mereka berhenti di salah satu pos yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Anehnya, malam itu tidak ada satupun yang berjaga. Seharusnya ada 1 atau 2 penjaga, karena meskipun ini bukan jalur pendakian resmi, ini adalah jalur yang seringkali ramai pengunjung, karena tempat ini adalah satu tempat objek wisata yang terkenal. Menunggu, setidaknya itu yang dilakukan Mas Damar, karena bagaimanapun laporan itu penting terutama untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, 1 jam 2 jam berlalu, dan masih belum ada satu batang hidung pun yang muncul. Hal itu membuat Mas Erik gusar. Wes ngene ae loh Mar, tinggalen KTP go kene, tulisan pesan bahwa kita sudah melaporkan. Toh ga onok sing eroh sampai kapan petugas? Ga onok kan? Sudah, begini saja Mar. Tinggalkan KTP di sini. Tulis pesan bahwa kita sudah melampirkan. Lagian kita gak tahu kapan petugasnya ada. Bimbang. Itulah yang Mas Damar pikirkan. Bukan sekali 2 kali hal ini terjadi. Namun satu yang Mas Damar ingat. Hal-hal seperti ini biasanya diiringi dengan petaka yang buruk di langkah selanjutnya. Namun, Erik benar. Tidak ada yang tahu kapan petugas itu akan kembali. Nekat, Mas Damar dan Mas Erik pun akhirnya melangkah masuk ke dalam hutan, bersiap untuk menyambut penghuni yang sudah menunggu mereka. Jam menunjukkan pukul 8 malam, seharusnya jalanan belum segelap itu. Apalagi jalurnya sendiri masih tidak seberapa jauh dari pos pertama. Tapi, malam itu lain. Jalur itu lebih gelap dari seharusnya. Yang lebih aneh, tidak terdengar satupun binatang malam di sekitar sana. Medannya memang menanjak, seperti bukit setapak yang bila ditelusuri lebih tinggi, namun masih bisa ditempuh dengan santai. Di sini, Erik yang memulainya. Jarembahku, Dam. Nek ga onok suara, biasane onok memedi. Kalau kata mbahku, kalau ga ada suara, biasanya ada hantu. Hus, dijogo lambeni, ga apik ngomong ngunu. Hus, dijaga mulutnya, tidak baik ngomong begitu, kata Damar. Ada yang membuat Damar sedari tadi tidak tenang. Berjalan di belakang Erik, seharusnya tidak ada lagi sesiapapun di belakangnya. Namun, bulu kuduknya berdiri sedari tadi. Bukan kali pertama Damar merasakan ini. Selama dia mendaki gunung dan masuk ke hutan-hutan seperti ini, bulu kuduk atau leher meremang sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun, perasaan ini berbeda, seolah-olah yang ini jauh lebih mengintimidasi. Namun, Erik tak merasakan apapun melihat Erik membuka jalan dengan parang di tangannya, setidaknya memberi ketenangan pada Damar. Sampai ia akhirnya mendengar suara lain. Damar kemudian berhenti. Disusul Erik. Rik, panggilnya. Erik mendekat, menatap Damar yang leluasa mencari-cari pandang. Opo? Apa? Pitik, ayam, kata Erik mengulangi. Krungu ora, onok suara pitik. Dengar tidak ada suara ayam. Erik diam, mencoba mencuri dengar apa yang Damar dengar. Namun, Erik menegaskan bahwa tidak ada suara apapun kecuali angin yang berhembus di sela dedaunan. Ora onok, gak ada. Mereka berpandangan untuk sepersekian detik, kemudian melangkah cepat-cepat. Ada hal-hal yang tidak sepatutnya diucapkan atau didengarkan. Salah satunya adalah suara ayam. Mendengar suara ayam seperti pertanda sial bagi siapapun yang mendengarnya. Terlebih di tempat ini, Damar dan Erik memikirkan hal yang sama. Kuntilanak. Meski kalimat itu tidak diucapkan, namun mereka sama-sama mengerti satu sama lain. Yang menjadi pertanyaannya adalah,
Suara ayam yang didengar Damar dan tidak didengar Erik menegaskan sesuatu. Salah satu dari mereka sudah disawang, incar, sedari tadi. Degup jantung dan suara nafas terengah-engah menegaskan bahwa mereka sudah berjalan lebih jauh. Berpikir bahwa mereka sudah aman, Eriklah yang kemudian mengatakannya. Jancok, ambu sembujo, sialan, bau bunga sembujo. Mereka bertukar tatap, tidak ada yang tidak mengerti Erik seperti Damar. Umpatan atau kalimat tidak pantasnya biasanya menegaskan perasaan ketakutan, dan itu cara Erik untuk menekannya. Namun, terkadang Damar merasa hal itu bisa mendatangkan hal sebaliknya. Kadang, dunia mereka menangkap pesan berbeda. Benar saja, suara ayam, bebauan bunga, kemudian berujung pada sosok di balik semak belukar. Eriklah yang pertama tahu. Namun, keinginan untuk memanggil Damar yang izin untuk membuang air kecil mendatangkan rasa penasaran yang besar. Erik mengintip sosok asing itu. Sosoknya tinggi, setinggi Erik. Ia berdiri di bawah pohon rindang, berdiri begitu saja, mengenakan baju yang terlihat seperti kain. Warnanya mencolok dengan kegelapan hutan, putih. Erik terus melihat, tatapannya terkunci pada kepalanya, yang sedari tadi tergedek ke kiri dan kanan. Setelah beberapa saat, barulah Erik mengerti. Kepalanya tergedek bukan karena tanpa sebab, melainkan tepat di lehernya. Rupanya menahan berat kepalanya, apalagi bila lehernya patah. Saat itu, Erik sadar. Sedari tadi, ia melihat sosok kuntilanak yang sering ia dengar ada di hutan. Umumnya, memang sering terdengar kabar bahwa penghuni atau kasarnya, penunggu-penunggu di dalam hutan adalah korban-korban kecelakaan atau bencana-bencana yang tidak umum. Kini setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Erik akhirnya tahu bahwa mereka memang nyata. Damar sudah kembali, mereka pun melanjutkan perjalanan. Rencananya sendiri, mereka harus sudah menempuh setengah dari jalur pendakian, yang menurut Damar bila dilihat dari lama jam mereka berjalan, tidak jauh lagi. Erik lebih sering diam. Hal ini membuat Damar penasaran. Asap rokok mencoba mencairkan suasana. Namun Erik lebih memilih diam. Sesekali dia mencuri pandang ke belakang yang jelas-jelas tidak ada siapapun kecuali Damar. Onok opo Rik? Ada apa Rik? Gak onok, gak ada. Damar tahu, Erik sedang berbohong. Barulah, ketika sampai di tanah lapang, yang artinya pos kedua atau tempat yang biasa digunakan sebagai penakaran satwa sudah dekat, Erik baru membuka suara. Onok kuntilanak Dam. Kaget. Namun Damar tidak mencoba menanggapi. Ia hanya melihat Erik lebih pucat. Seteguk air dalam botol setidaknya mampu menenangkan Erik. Setelah dirasa cukup dan Erik menjadi lebih tenang, seusai cerita bagaimana ia melihat makhluk itu. Damar yang sekarang memimpin. Disinilah keanehan itu terjadi. Pos yang seharusnya tidak jauh dari tanah lapang, tidak ada. Hampir 2 jam, Damar dan Erik hanya berada di area itu dan itu terus. Hal ini membuat mereka akhirnya berpikir buat menginap di sana. Terlepas dari apa yang mereka alami malam ini, mereka memutuskan pasrah sampai terdengar suara langkah kaki menghentak, dan sontak mereka terjaga diikutilah suara ramai itu. Di sanalah Erik dan Damar melihatnya. Orang-orang berjalan berjejeran, seolah ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan, sampai mata Erik dan Damar tertuju pada barisan paling depan. Di sanalah mereka baru sadar, ada perkuburan mayit. Untuk apa orang-orang menguburkan jenazah pada malam buta seperti ini? Setidaknya itu yang Damar dan Erik pertama pikirkan. Sampai baru mereka sadar, bagaimana mungkin ada penguburan jenazah di tengah hutan? Keganjilan itu sebenarnya sudah dirasakan sedari awal masuk ke dalam hutan. Mas Damar dan Erik hanya diam sembari memandangi rombongan itu semakin jauh, hingga akhirnya kehadiran mereka benar-benar lenyap di telan kegelapan hutan. Lanjut di part 2.